Makan dengan lauk yang lezat, dinikmati dengan sepiring nasi hangat, pasti akan terasa istimewa. Saking nikmatnya makan dengan nasi hangat disertai lauk yang sedap, membuat kita tanpa menyadari tambah lagi, dan lagi. Namun di balik lezatnya nasi yang disajikan selagi hangat, ternyata berdampak kurang baik untuk kesehatan karena karbohidratnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan nasi dingin. Kadar glukosa yang masuk ke dalam tubuh sangat tinggi. Lalu benarkah dengan mengkonsumsi nasi hangat bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit diabetes? Dokter Sheila, siang-siang gini, apalagi musim hujan ya, enaknya makan nasi anget loh. Bener banget Dokter Haikal, apalagi kalau lauknya enak, pakai nasi hangat, enak banget tuh. Oke, mantap tuh ya. Tapi kita tanya penonton dulu nih, penonton sini sudah makan siang belum? Sudah. Nah, tadi makan siangnya pakai nasi anget atau nasi dingin? Nasi anget. Kenapa suka nasi anget? Nah, mungkin Mbak ini nih, kenapa suka makan nasi anget, Mbak? Karena kalau nasi hangat itu lebih nikmat, apalagi ditambah lauk yang kita suka, Dok. Wah, pasti lebih sehat, lebih enak. Lebih enak ya. Oke. Dokter Haikal, ngomong-ngomong soal sehat atau enggaknya nasi hangat, kan ada juga nih yang berpendapat bahwa nasi dingin itu lebih sehat. Benar atau enggaknya? Langsung aja kita invite Dokter Ferawati, spesialis gizi klinis. Siang, Dok. Siang, Dok. Dok, silakan Dok. Ya. Ini kita sedang membahas nasi anget dan nasi dingin. Ya. Tentunya di antara kita nih lebih suka nasi anget. Betul. Katanya lebih nikmat, apalagi kalau lauknya mantap. Enak, wah. betul. Nah, tapi mungkin sebagian ada juga nih suka nasi dingin. Ya. Nah, ini enak banget nih, apalagi betul, masih kan? beruap-uap begini. Betul sekali. Oke. Jadi gini, sebenarnya kita harus menyamakan persepsi dulu. Nasi dingin itu seperti nasi apa ya? Memang kalau yang nasi baru diangkat, kemudian masih beruap, kita sebutnya nasi hangat. Sedangkan nasi yang sudah ditaruh di meja seperti ini, itu kita sebutnya nasi dingin. Tetapi ada sesuatu yang baru sebenarnya. Bagaimana kita memanfaatkan nasi dingin supaya kita sehat, itu yang penting. Gitu. Kemudian kalau kita lihat di sini, tergantung. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara nasi hangat dengan nasi dingin terhadap efeknya ke dalam tubuh, sebenarnya nggak terlalu berbeda bermakna. Oke, kalau nasi hangat mengandung lebih banyak karbohidrat, itu mitos atau fakta, Dok? Itu adalah mitos. Jadi baik nasi hangat ataupun nasi yang kita dinginkan, itu sama saja karbohidratnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ternyata kalau nasi yang dingin, dalam artian nasinya kita masukkan ke dalam lemari es selama 24 jam, itu dia bisa lebih menurunkan kadar gula darah. jadi maksudnya kalau sehat. nasi yang kita masukkan ke dalam lemari pendingin, ini bisa menurunkan kadar indeks glikemiknya. Respon indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi indeks glikemik ini apa nih, Dok? Indeks glikemik itu adalah suatu makanan, bagaimana respon makanan tersebut terhadap peningkatan kadar gula darah. Jadi semakin tinggi glycemic index, maka dia akan semakin meningkatkan kadar gula darah. Yang mana itu nggak bagus kan, kita nggak mau seperti itu. Apalagi bagi penyandang diabetes ya. Betul. Nah, itu. nasi putih ini termasuk yang indeks glikemiknya tinggi. Tinggi sekali, seperti itu. Yang berbeda adalah jenisnya mungkin. Jadi kalau misalnya nasi putih kita bandingkan dengan beras merah, ataupun beras hitam dan beras ungu misalnya, itu akan berbeda. Oke, mitos berikutnya, Dok. Nasi hangat bisa menyebabkan diabetes. Ya, seperti yang tadi saya bilang adalah semakin banyak kita mengonsumsi nasi, itu dia akan semakin meningkatkan indeks glikemiknya. Semakin tinggi dan semakin banyaknya, itu akan meningkatkan kadar gula darah kita. Jadi semua tergantung berapa banyak. Jadi ada penelitian sebenarnya, berapa banyak sih yang akan meningkatkan kadar gula darah dibandingkan antara orang yang makan 300 gram, itu kurang lebih 100 gramnya itu 7 sampai 8 sendok makan, dengan yang makan 200 gram, ternyata yang makan 300 gram itu cenderung 80 kali lebih cepat bikin diabetes. Oke, Dok, jadi artinya selain jumlahnya, ternyata kalau nasi itu lebih hangat, lebih tinggi indeks glikemiknya, seperti itu. Kalau misalnya untuk indeks glikemik dia tidak terlalu berpengaruh. Kalau nasi yang baru diangkat dengan nasi yang kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Yang berbeda kalau nasi tersebut kita masukkan ke kulkas dulu. Karena di dalam kulkas tadi selama 24 jam dia akan terbentuk gelatin.
yang susah untuk diserap. Gitu. Oke dok, selanjutnya ada mitos nih, uap nasi hangat dapat menyembuhkan jerawat dan mengecilkan pori-pori di wajah. Ketika betul gitu dok? Kayak tadi ya. Ini langsung Jadi sekalian spa wajah sepertinya. Jadi sebenarnya mitos ini mungkin atas dasar semua uap akan membuka pori-pori, kemudian setelah kita tutup lagi kayak rice cooker kita tutup, dia akan menutup kecil kembali. Tapi untuk nasi sendiri, memang nasi banyak selenium ya. Selenium kita tahu untuk wajah tuh bagus sekali. Kemudian ada vitamin B-nya juga bagus untuk kulit. Tetapi ya, zat mikronutrien tadi nggak bisa ikut dalam uap air sebenarnya. Jadi itu tidak berefek. Oke, berarti ini mitos ya, mitos lagi. Oke, selanjutnya nasi hangat memiliki kadar gula yang tinggi. Nah, tadi dok ya. Yang tadi disebut itu ya. Jadi dia memang sedikit meningkat, tetapi nggak terlalu berbeda bermakna antara yang kita langsung makan, kemudian enggak. Tetapi yang menjadi jeleknya adalah kalau makan nasi lebih hangat, biasanya lebih memacu rasa lapar kita. Karena jadi kalau memicu rasa lapar, artinya malah ingin nambah lagi. Betul, karena waktu kita menghirup bau nasi itu secara langsung hormon lapar kita akan meningkat. Karena ada aromanya itu benar. Iya, tapi benar juga sih Dokter Haikal, kalau misalnya nasi dingin gini kayaknya nggak enak, nggak ada baunya. Jadi wanginya sendiri yang merangsang. Kalau ingin diet ya mungkin nasi dingin kali ya, jadi nggak nambah. Dan satu hal lagi yang mungkin membedakan, jika nasi hangat dia kan cenderung lebih lunak ya. Kita mengunyah akan lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya itu yang juga akan merangsang nafsu makan. Oke, berikutnya nih dok, nasi hangat dapat membuat tubuh lebih gemuk. Ya, nasi hangat itu memang tadi seperti dibilang dia merangsang makan lebih banyak, dia akan lebih tinggi lagi meningkatkan nafsu makannya. Nah, ada lagi salah satu yang menyatakan bahwa nasi yang sifatnya hangat tersebut dia akan lebih dicerna lebih cepat ya dibanding sama nasi yang dingin, walaupun tidak secara bermakna. Ini penelitiannya masih banyak sebenarnya, pro dan kontranya. Kita mesti harus teliti lebih banyak. Kalau diserapnya sama tubuh sendiri bagaimana dok? Semakin cepat sebuah karbohidrat diserap, misalnya seperti bubur, otomatis dia akan meningkatkan kadar glukosa lebih cepat. Nah, kalau nasi hangat dibanding sama nasi yang dingin, konsistensinya kan berbeda. Itu yang membedakan juga. Berikutnya nih dok, nasi hangat menyimpan lebih banyak kalori. Ya, nasi hangat sendiri kalori sama. Jadi dalam 100 gram nasi itu ada 175 kalori. Jadi 175 kalori itu kalau kita bandingkan satu piring nasi kita disarankan makan 500 kalori. Itu lebih dari sepertiganya sendiri sudah dari nasi. Oke, kalau kalori sama, kemudian karbohidratnya sama, adakah perbedaan kandungan serat antara nasi hangat dengan nasi dingin, dok? Tidak ada perbandingannya. Kalau perbedaan antara serat itu adalah antara varian dari jenis nasinya tersebut. Jadi antara beras merah sama beras coklat sama beras putih berbeda. Seperti itu. Yang paling banyak memang seratnya adalah di beras coklat atau beras hitam. Nah, nih dok. Kan ada nih sebagian orang yang menambahkan minyak ke dalam nasi karena tujuannya bisa untuk menurunkan, membantu untuk diet. Nah, sebetulnya emang apakah ada manfaatnya dok dengan menambahkan minyak dalam nasi? Ini bagus sekali nih sekali. Jadi bagus sekali pertanyaannya karena tadi seperti saya bilang indeks glikemik dari nasi itu kan tinggi di atas 70. Tetapi kalau kita campur dengan makanan lain yang memiliki indeks glikemik rendah, maka dia akan turun. Contohnya apa nih dok, makanan apa? Minyak. Jadi minyak apa nih dok? Yang paling bagus adalah minyak kelapa. Minyak kelapa? Betul. Jadi ada penelitiannya, 1 sendok teh minyak kelapa dicampur dengan 1 cup beras, dimasak, itu menurunkan sampai 50-60% kalori. Wah. Jadi bagus sekali, karena dia indeks glikemiknya turun. Kemudian yang paling penting untuk pasien diabetes adalah dia akan respon glikemiknya akan lebih rendah. Itu jadi, bisa sesuatu yang baru sebenarnya. Ini bisa menjadi tips untuk menyandang diabetes dok. Betul. Ya, bila ingin mengkonsumsi nasi. Dan minyak kelapa itu kan kita tahu sendiri dia meningkatkan metabolisme, membakar kalori lebih tinggi, seperti itu. Ini ada mitos atau fakta terakhir yang agak menakutkan nih dok. Nasi yang dihangatkan dengan magicom akan memicu penyakit kanker. Ya, jadi penyakit kanker itu sendiri dekat dengan glukosa. Glukosa adalah kandungan dalam nasi putih ini. Semakin banyak kita makan glukosa, itu sel kanker kan lapar, dia akan meningkat sel kanker oleh karena glukosa. Jadi jika kita ada resiko kanker, kemudian kita makan glukosa terlalu tinggi, maka sel kankernya akan berkembang dengan luar biasa. Jadi baiknya masaknya itu gimana dok? Nah sebaiknya sekarang kan menjadi tip, kita boleh menambahkan juga mungkin minyak kelapa pada saat kita memasak. Itu perbandingannya 1 cup dengan 1 sendok teh minyak kelapa. Kemudian kita masak.
masak, setelah kita masak, kita bisa menaruh dalam suhu ruangan, tetapi nggak boleh terlalu lama. Ya. Berapa jam tuh? Maksimal 10 jam, 10 jam di suhu ruangan, suhu ruangan. Ya. Setelah itu bisa menempel dan mikrospora akan berkembang biak. Yang menjadi hal yang baru mungkin adalah, ini mungkin penelitian masih baru, kita bisa taruh di kulkas selama 24 jam, kemudian kita bisa hangatkan kembali. Nah, itu ternyata bisa membantu menurunkan gula darah, seperti itu. Nah, Dok, ini pertanyaan yang unik Dok ya, yang dari saya nih. Kan kita kenal nasi liwet, jadi kan pakai minyak atau santan kan. Nah, ini sebetulnya apakah akan menambah indeks glikemiknya atau menurunkan, Dok? Kalau ditambahkan santan yang adalah lemak, turun indeks glikemiknya. Turun, karena kan lemak, santan itu akan menurunkan indeks glikemik, ya. Tetapi dalam hal kalori yang akan meningkat. Menambah kalorinya ya. Indeks glikemiknya ya. Belum lagi kalau misalnya kalau kita masak yang tadi nasi liwet segala macam suka ditambahkan gula ya. Nah, itu juga menambahkan kadar gulanya. Nah, kalau Dr. Sheila nih suka nasi goreng nih, Dok. Tiap pagi kebetulan makan nasi goreng, Dok. Nasi goreng gimana, Dok? Nah, nasi goreng itu yang menjadi bermasalah kalau ditambahkan kecap, itu ada kalorinya juga, ada natriumnya juga, gulanya juga akan meningkat. Dan yang jeleknya adalah dia tidak ada serat ya. Jadi kita harus kalau makan nasi goreng masih boleh, tetapi kita tambahkan sayur yang banyak. Kemudian boleh ya, Dok ya, ada syaratnya tapi dan ada juga ya? proteinnya. Jadi ada proteinnya juga cukup seperti itu. Oke, Dok, ini jadi tips dokter apa nih? Kita lebih baik mengkonsumsi nasi hangat, nasi dingin atau bagaimana? Atau perlu menambahkan minyak? Ya, yang pertama adalah jenis dari nasi. Jadi kalau memungkinkan kita mengubah jenis nasinya menjadi beras merah atau beras coklat. Kemudian yang kedua jumlahnya. Jumlahnya itu dianjurkan sekali makan hanya 5 atau 6 sendok. Sekali makan? Sekali makan. Sendok makan? Sendok makan bukan seperti ini. nasi ya? Jadi itu kita terbagi antara 5 sampai 6 sendok makan. Sisanya dari piring kita isi dengan apa? Kita isi dengan sayur yang adalah karbohidrat kompleks tadi. Kemudian saran berikutnya untuk nasi adalah kita boleh memakan langsung, tetapi lebih baik lagi kalau kita diamkan sebentar selama kurang lebih 15 menit, 20 menit supaya dia agak sedikit mengeras sedikit sehingga kita mengunyah lebih lama. Betul. Dan kita nggak akan terpacu untuk makan lebih banyak karena rasanya tadi. Nah, penonton di sini sudah paham belum? Nasi anget dan nasi dingin. Nah, jadinya lebih pengen nasi anget atau nasi dingin nih? Tetap ya nasi anget, tetap preferensi ya sebenarnya. Oke. Yang penting perhatikan jumlahnya, Dok. Jumlahnya ya? itu yang bermasalah. Oke. Baik, terima kasih Dr. Vera, sangat bermanfaat sekali dan biasanya nih Dr. Sheila ya, Dr. Vera juga, kalau ibu-ibu yang bekerja itu kadang suka cemas. Apakah anaknya sudah diberi makan oleh babysitternya? Oke. Nah, mungkin bapak-bapak juga ada yang cemas nih. Betul. Apakah soal kerjaannya atau mungkin asistennya udah melakukan tugas-tugas yang istrinya diberikan. belajar atau kerja nih? Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal cemas, kita akan membahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ayo Hidup Sehat.